and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Baiklah anak-anakku sekalian kelas 10 IPS, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi pelajaran kita sejarah peminatan, yaitu kita memasuki bab 3, penelitian sejarah dan historiografi, ya. Penelitian sejarah dan historiografi. Dalam sejarah Indonesia pun sudah kita masuk ke penelitian sejarah. Tidak apa-apa, supaya lebih mantap kita ulangi lagi di dalam sejarah peminatan. Nah, pertama sekali yang mau kita bahas adalah yaitu tentang sumber-sumber sejarah yang menjadi objek penelitian sejarah itu sendiri, ya, yang menjadi sarana yang dijadikan sebagai fakta, ya, dalam melaksanakan penelitian sejarah. Nah, pertama yaitu pengertian sumber sejarah, ya, sumber sejarah. Sudah pernah kita singgung apa itu sumber sejarah, bukan? Ketika pada awal-awal kita masuk pelajaran sejarah pada semester ganjil ini sudah kita pelajari tentang sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah? Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau, ya, jejak, ya, jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Nah, kemudian apa saja yang menjadi jenis-jenis sumber sejarah itu, ya? Apa yang menjadi jenis-jenis sumber sejarah itu? Ada beberapa hal, ya. Sebenarnya dari segi kedudukannya, bahwa sumber sejarah itu ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder, ya. Dari sifatnya ada tiga, yaitu sumber sejarah bentuk tulisan, bentuk lisan, dan benda. Nah sekarang bahwa apa yang tertulis itu dan mungkin lisan dan kebendaan itu, ya, belum mencukupi untuk dijadikan sebagai sumber sejarah, maka ada dengan sumber visual gambar, ya, dan juga sumber audio visual, suara dan gambar. Kemudian ditambah lagi tradisi-tradisi lisan, ya, tradisi-tradisi lisan yang dimiliki oleh, ya, sekelompok masyarakat, atau katakanlah bangsa Indonesia itu punya tradisi-tradisi lisan, di mana tradisi ini diwariskan secara lisan, secara turun temurun. Jadi ada enamnya: tulisan, lisan, kebendaan, visual, audiovisual, dan tradisi lisan. Nah, pertama dulu kita lihat yaitu sumber tertulis, ya. Sumber tertulis berarti kalau kita buat pengertiannya, sumber tertulis adalah segala jejak-jejak, ya, jejak-jejak sejarah yang dijadikan sebagai sumber penelitian sejarah, sumber tertulis. Nah, sumber tertulis tentu banyak, ya, banyak. Kalau misalnya dalam dirimu kamu punya sumber tertulis, yaitu misalnya surat lahirmu, di mana kamu dilahirkan dulu, ya kan? Kemudian surat baptismu, nah, itu termasuk itu sumber tertulis untuk dirimu, ya. Kemudian apalagi misalnya rapor, ya, ijazah,
ya kan? Masih banyak sumber-sumber tertulis dalam pribadi kita, ya. Apalagi misalnya dalam keluarga, akte perkawinan, akte lahir, ya. Apalagi surat-surat tanah, ya. Banyak. Itu contoh tertulis. Nah, dalam mengumpulkan jejak-jejak pada masa lampau itu ada beberapa contoh, ya, yang disebut sebagai sumber tertulis. Yang pertama itu adalah prasasti. Nah, prasasti adalah sebagai sumber informasi yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama. Ya, bahan keras tahan lama seperti batu, dinding, ya. Nah, banyak contoh-contoh prasasti. Misalnya kalau kita lihat di Kerajaan Kutai, ada prasasti Yupa, ya, Tugu Batu, ya. Di situ terdapat sumber informasi, ya, seperti misalnya tulisan Pallawa, bahasanya bahasa Sanskerta, ya. Di sana ditemukan beberapa hal yang menerangkan atau informasi tentang Kerajaan Kutai. Banyak, ya. Misalnya Kerajaan Tarumanegara, ya, ada prasasti Caruteun, prasasti kebun kopi, ya. Kemudian itulah contohnya, dan dituliskan dengan tulisan Pallawa juga. Ada di Kerajaan Sriwijaya, ya, ada prasasti-prasasti sana. Di Kerajaan Mataram ada, Kerajaan Majapahit ada. Nah, itulah contoh-contoh prasasti. Nah, kemudian apa lagi yang menjadi sumber informasi yang termasuk dalam sumber tertulis itu? Misalnya yaitu tentang arsip. Ya, arsip. Arsip dokumen tertulis. Ya. Lisan atau dalam bentuk pidato dan ceramah. Ya, artinya dulu disampaikan lisan, kemudian dituliskan pidato itu atau ceramah, atau bergambar foto, film. Nah, dan ini nanti kita masukkan menjadi audio visual, ya, audio visual dan visual. Nah, kemudian naskah. Naskah adalah merupakan dokumen tertulis yang ditulis dengan tangan menggunakan media berupa kertas atau lontar, atau contohnya catatan harian Putri Goa yang berbahasa Makassar. Ini salah satu, ya, naskah. Nah, kemudian ada buku. Nah, buku lembar kertas berjilid berisi tulisan atau kosong, ya. Contohnya buku Nusa Jawa, Silang Budaya, ya, yang ditulis oleh Dennis Lombard. Nah, itu contoh sumber tertulis. Nah, kemudian misalnya koran, ya, majalah, ya, itu adalah merupakan contoh-contoh, ya, sumber secara tertulis. Nah, itulah anak-anakku sekalian, sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama sumber tertulis. Sumber tertulis, sumber tulisan, ya. Sumber yang berbentuk tertulis yang di dalamnya terdapat informasi sejarah, ya. Antaranya prasasti, naskah, buku, arsip, dan koran. Oke, sudah jelas bukan anak-anakku sekalian? Nah, kemudian yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yaitu sumber lisan. Keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah, ya, dari pelaku dan saksi sejarah. Nah, kita buat salah satu contoh. Proklamasi 17 Agustus 1945. Siapakah pelaku
pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945. Pelakunya adalah Insinyur Soekarno. Ya kan? Insinyur Soekarno lah sebagai pelakunya. Ya? Nah, kemudian siapa yang menjadi saksi? Semua orang, ya, semua orang yang melihat peristiwa itu. Ya, semua orang yang melihat peristiwa itu. Nah, itulah contoh sumber lisan. Artinya boleh kita simpulkan adalah bahwa sumber lisan itu diperoleh dari orang yang mengalami. Ya, orang yang mengalami. Orang yang mengalami itu ada dua. Satu sebagai pelaku dan satu sebagai saksi. Ya. Itulah kira-kira contoh sumber lisan. Mungkin Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lain, ya. Coba dianalisa dulu mana kira-kira sumber lisan, ya, di mana terdapatnya, di mana di dalamnya terdapat pelaku dan juga saksi sejarah. Nah, contoh tadi 17 Agustus 45. Apakah ada masih sekarang kalau misalnya ditanya siapa pelaku pembaca proklamasi 17 Agustus? Ya, jelas kita tidak pernah lihat Soekarno itu, ya kan? Kita tidak pernah lihat. Tapi masih ada saksi, mungkin masih ada saksi yang masih hidup, ya. Banyak mungkin saksi yang melihat peristiwa itu terjadi tentang pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itulah contohnya anak-anakku sekalian. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber benda yaitu berupa benda. Contoh misalnya artefak, ya, fosil, ya. Artefak itu apa? Hasil budaya yang ditemukan sebagai peninggalan manusia pada zaman lampau. Nah, di dalam gambar di samping ini kita lihat itu contoh-contoh peninggalan sejarah yang bentuknya benda, ya kan? Yaitu Masjid Demak sekitar 1920 sampai 1939, ya. Nah, ini masjid ini dikatakan sebagai salah satu sumber benda. Masih banyak lagi candi, ya, itu termasuk benda, ya. Candi Borobudur, Canda Prambanan, ya, Candi Tikus, dan masih banyak lagi candi-candi. Nah, apalagi misalnya yang termasuk sumber sejarah benda itu, ya, misalnya rumah-rumah ibadah, gereja termasuk di dalamnya, ya. Kemudian alat-alat yang digunakan manusia dulu, ya, misalnya keris, itu termasuk benda, ya, keris. Kemudian artefak-artefak, kemudian fosil-fosil, itu adalah merupakan contoh-contoh dari sumber benda. Nah, nanti anakku sekalian supaya diperdalam lagi nanti, ya. Nah, dalam buku cetak kita lengkap itu semua, ya. Itulah sumber benda. Nah, kemudian yang keempat adalah sumber visual, ya. Sumber visual. Bentuk foto tentang masa lampau, ya, kamera mulai menggantikan fungsi lukisan dan tulisan di Indonesia sekitar tahun 1860-an. Foto pertama dihasilkan bangsa Eropa dengan objek pribumi. Nah, jadi foto itu dijadikan sebagai sumber visual sejarah, ya, yang berfungsi, yang bermanfaat untuk dapat melihat bagaimana suatu perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, foto dapat dijadikan bukti tentang adanya peristiwa di suatu tempat dan merekam realitas dari sebuah perjalanan sejarah. Nah, ya kan? Nah, itu misalnya gambar ini apa ini, misalnya ini gambar, kita lihat di bawah ini gambar apa ini?
Gambar apa nih? Adalah merupakan gambar candia. Nah, itu contoh atau reruntuhan. Nah, itu contoh. Nah, yang lain misalnya, ya, kalau foto, ya, foto itu misalnya untuk orangnya inilah tokoh Insinyur Soekarno, ini tokoh Adam Malik, ini tokoh, ya, tokoh Emil Salim misalnya, ini tokoh Daud Yusuf. Nah, ini semua tokoh-tokoh, ya. Nah, itu dijadikan sebagai sumber sejarah. Soekarno itu siapa? Presiden Republik Indonesia. Siapa Muhammad Hatta? Pernah sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Siapa itu Emil Salim? Pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Daud Yusuf itu siapa misalnya? Pernah menjadi Menteri Pendidikan pada masa Orde Baru. Ini adalah contoh-contoh, ya, kalau misalnya dibuat fotonya, ya, menunjukkan orang yang pernah melakukan dan meninggalkan sesuatu peristiwa penting pada masa kehidupannya. Nah, ya kan? Nah, itulah sumber visual, ya, foto, ya. Nah, kemudian kita lihatlah sumber audio visual. Bentuk ini berupa film-film dokumenter. Ya, banyak kita temukan film-film dokumenter, ya, yang dijadikan sebagai sumber sejarah. Ya, film dokumenter yang dijadikan sebagai sumber sejarah. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu materinya. Nah, coba diulang kembali, dilihat buku cetaknya, dipelajari kembali apa itu sumber audiovisual, apa itu visual, bersifat benda, bersifat lisan, tulisan. Nah, itulah dulu menjadi tugasmu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetaplah kita semangat, tetap pakai masker kalau keluar rumah, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan tetaplah kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kita dapat bertemu di kelas nanti belajar sebagaimana mestinya. Demikianlah anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita untuk materi ini. Minggu depan kita lanjutkan. Tetaplah semangat. Tuhan memberkati kita semua.